Pedang yang menangis. Legenda tentang cinta, perang, dan takdir kekaisaran Jilu. Dalam setiap kerajaan yang berdiri di atas darah, selalu ada dua pedang. Satu untuk mempertahankan, satu untuk mencintai. Di tanah tropis yang hangat, di mana hujan turun seolah membasuh dosa manusia, berdirilah kekaisaran Jilu. Kerajaan yang begitu makmur, hingga bahkan matahari pun enggan tenggelam darinya. Lautnya perak, sawahnya zamrud, rakyatnya bernyanyi. Namun, di balik keindahan itu, sejarah menulis bahwa setiap taman yang subur akan memanggil ular untuk datang. Kaisar lama, Kaisar Ilarion, memerintah dengan bijak selama 30 tahun. Ia memiliki seorang putri, Sonia, satu-satunya penerus darahnya. Namun, tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-14, sang kaisar wafat, diracun oleh mata-mata kerajaan asing. Dan sejak malam itu, istana yang dulu terang berubah menjadi kuburan dari keheningan. Sonia naik tahta di usia muda. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan kesunyian ribuan bintang yang padam. Rakyat menyebutnya Ratu Mata Air, karena katanya setiap kali ia berbicara, suaranya membawa ketenangan. Namun setiap kali ia diam, dunia terasa ingin menangis. Bertahun sebelum mahkota di kepalanya, Sonia hanyalah gadis kecil yang suka berlari di taman istana bersama seorang anak lelaki berusia sama, Juan, keponakan dari Kaisar Ilarion, lahir dari garis keturunan adik kaisar yang memilih menjadi jenderal daripada bangsawan istana. Itulah sebabnya hubungan Sonia dan Juan begitu dekat. Mereka tumbuh di taman yang sama, bermain di halaman yang sama, dan belajar dari guru yang sama. Suatu sore di bawah pohon Kamboja, Sonia menatap Juan yang tengah melatih pedangnya. "Kenapa kau suka berlatih setiap hari?" tanyanya. Juan tersenyum. "Agar suatu hari nanti aku bisa melindungimu, bahkan dari langit sekalipun." Sonia mengangkat alisnya. "Kalau begitu, aku akan berdoa agar langit mencintaimu, supaya kau tak perlu melawannya." Dan sejak hari itu, mereka membuat janji kecil yang tak tertulis. Janji anak-anak yang kelak menjadi beban sejarah. Janji masa kecil adalah benih. Waktu hanyalah hujan yang menumbuhkan akar penderitaan. 5 tahun setelah kematian sang kaisar, Sonia memerintah sendirian. Di sekelilingnya, para jenderal, bangsawan, dan menteri mulai menunjukkan gigi. Mereka menghormatinya karena gelarnya, bukan karena dirinya. "Perempuan tak bisa memimpin perang," kata salah satu penasihat dalam rapat besar. Namun Sonia hanya menatapnya tenang dan menjawab, "Jika bumi bisa melahirkan perang, kenapa perempuan tak bisa melahirkannya kembali menjadi perdamaian?" Kata-kata itu membuat ruangan hening, tapi tak membuat keraguan berhenti. Hanya satu orang yang berdiri di sisinya tanpa ragu, Jenderal Juan. Kini sudah menjadi pemimpin pasukan kavaleri cepat. Ia sering dipanggil diam-diam oleh sang ratu di malam hari, bukan sebagai panglima, tapi sebagai teman masa kecil yang masih menyimpan ingatan tentang senja-senja dulu. Suatu malam, di balkon istana yang diterangi bulan, Sonia berkata lirih, "Semua orang ingin merebut kekuasaanku, tapi tak seorang pun ingin tahu betapa beratnya memegangnya." Juan menatap langit bersama. Mereka lupa bahwa mahkota bukan lambang kebanggaan, tapi rantai yang disepuh emas. Sonia menoleh pelan. "Dan kau? Apa kau tak takut rantai ini menjeratmu juga?" Juan tersenyum kecil. "Jika rantai itu milikmu, biarlah aku yang memakainya." Dan di antara diam mereka, cinta mulai berbentuk. Cinta yang tak boleh diucapkan oleh seorang ratu dan jenderal kecil. Namun, waktu tak memberi mereka kesempatan untuk memahami perasaan itu. Dari utara, muncul bayangan besar, Jenderal Tarian,
bekas panglima senior yang iri karena Sonia menolak menjadikannya penasihat perang utama. Ia bersumpah menghancurkan kekaisaran, mengumpulkan 800.000 pasukan pemberontak, dan bersekutu dengan 1 juta tentara dari kerajaan-kerajaan tetangga yang selama ini menunggu Jilu melemah. Pemberontakan meledak seperti badai yang telah lama ditahan. Kota perbatasan terbakar, panji-panji musuh berkibar di lembah. Dalam waktu sebulan, kekaisaran yang damai berubah menjadi medan perang raksasa. Para jenderal besar segera berkumpul, Panglima Utara, Panglima Tengah, dan Panglima Selatan. Masing-masing membawa kekuatan besar. Total, 2 juta pasukan Jilu bersiap di medan perang yang luasnya seperti samudra kering. Dan di antara mereka, berdirilah Juan, jenderal kecil di bawah Panglima Tengah, memimpin 40.000 kavaleri cepat. Ia tahu ini bukan sekedar perang kerajaan. Ini adalah ujian antara cinta dan sumpah. Perang selalu dimulai oleh kebencian, tapi berakhir dengan kehilangan bagi mereka yang mencintai. Musim perang itu datang seperti badai yang dibaca sehari sebelumnya. Ketika kabar pengkhianatan sampai ke istana, panggilan perang digemakan ke seluruh pelosok Jilu. Angka-angka yang dulu hanya tertulis di peta, kini berdenyut manusia. 2 juta prajurit Jilu berjajar di 3 korps besar. Di atas mereka ada 3 jenderal besar, Panglima Utara, Panglima Tengah, dan Panglima Selatan. Masing-masing memegang komando umum. Di bawah para jenderal besar tersebar 9 jenderal menengah, puluhan jenderal kecil, dan ratusan komandan wilayah. Juan kini adalah salah satu jenderal kecil, pemimpin divisi kavaleri cepat, bertugas mengawasi sayap dan gerak lipat musuh, bukan pengambil keputusan tertinggi. Di hadapan mereka berdiri aliansi pengkhianat, 800.000 pasukan pemberontak pimpinan Jenderal Tarian, ditambah 1 juta pasukan sekutu yang dikirim oleh kerajaan-kerajaan yang iri, total 1.800.000. Mereka menyiapkan barisan panjang seperti gelombang. Panji-panji asing berkibar di angin. Motivasi para sekutu berbeda-beda. Sebagian haus tanah, sebagian haus pengaruh, sebagian ingin melihat Jilu runtuh. Di peta perang, medan dipilih sebagai kunci. Lembah luas dekat sungai, dataran terbuka dengan beberapa bukit, dan hutan yang memisah sayap kanan dari sayap kiri. Logistik menjadi raja kedua setelah moral. Karenanya kedua pihak menyiapkan dipot, karavan makanan, dan jalur pengangkutan panjang. Panglima Utara berpesan sebelum perang. Perang ini bukan sekadar laju tombak. Ini adalah pelajaran pada sejarah, bagaimana sebuah bangsa memilih hidupnya kembali. Panglima Tengah, temang. Jaga komunikasi, jangan biarkan kabut menguasai keputusan. Panglima Selatan bergumam, biarkan para komandan kecil berlari dan menari. Kita butuh kuda yang berani. Rencana Jilu berlapis. Mereka ingin memakai jumlah besar untuk menekan front, tetapi mengandalkan strategi untuk memecah aliansi musuh. Strategi ini disusun oleh ketiga jenderal besar. Serangan frontal oleh korps utama untuk memaksa musuh berkonsentrasi. Serbuan kavaleri cepat di sayap untuk memotong suplai. Peloton pemanah di bukit-bukit untuk menguasai jarak. Dan regu inspektur logistik untuk mengamankan jalur makanan. Juan diberi tugas spesifik. Sebagai jenderal kecil, dia memimpin sayap kanan kavaleri berjumlah 40.000, unit pengintai elit bernomor kecil yang harus mengganggu suplai musuh dan melakukan serangan kilat pada titik lemah. Di atasnya, 3 jenderal menengah bertanggung jawab atas koordinasi hari-H. Komunikasi diatur lewat panji, suara trompet dan kurir berkuda. Sistem rapuh namun sudah terasa. Malam sebelum pertempuran, para prajurit berbaris memaku kenyataan, api unggun, doa, dan kata-kata rendah hati. Di tengah barisan, Juan mengangkat kepala dan berbisik pada kapten di sampingnya. Juan, kita bukan sekedar akan menumbangkan mereka. Kita akan menunjukkan bahwa Jilu bukan batu yang bisa dirobek. Kapten Trill menjawab, kalau begitu, biarkan pelana kita menari di medan. Biarkan darah menulis nama kita di tanah.
Fajar tiba. Kuda meraung. Trompet memecah udara. Jilu menyerbu dengan gelombang yang teratur. Korps utama menerjang, panah menari di atas kepala, dan suara logam bertabrakan seperti badai. Pada hari pertama, taktik Jilu bekerja sempurna. Mereka memecah barisan musuh dengan tekanan terpusat dan serangan sayap yang cepat. Banyak unit sekutu asing terguncang karena koordinasi internal yang buruk, bahasa berbeda, komando berbeda, kebijakan berbeda. Di sore hari, barisan pemberontak pecah di beberapa titik. Panik menyebar, dan Jilu meraih kemenangan awal yang memukau. Bukit demi bukit direbut, panji-panji asing terjun ke tanah. Di lapangan, Juan berlari di antara confusion dan kemenangan. Ia memotong jalur suplai kecil, menyerbu kem musuh, membakar karung gandum, memotong tali perahu yang membawa amunisi. Keberanian unitnya membuat beberapa gelombang musuh terpecah. Ketiga jenderal besar saling bertukar pandang. Puas. Hari ini akan ditulis di kitab. Para prajurit Jilu bernyanyi. Teriakan mereka menusuk langit. Para pengungsi melihat peristiwa itu sebagai mujizat. Pada permukaan, semua tampak bergeser ke arah Jilu. Namun, perang yang besar selalu memiliki dimensi gelap. Ketika pesta kemenangan dan perayaan kecil digelar di barak-barak Jilu, sebuah serangan kecil namun mematikan telah disiapkan oleh aliansi musuh, unit penyusup elit, bayangan sabuk hitam, yang telah menyusup lewat jaringan mata-mata dalam minggu-minggu terakhir. Mereka memiliki tugas khusus, memasuki kem pasokan utama Jilu dan menyalakan api di depot makan, meracuni air, dan memutuskan sambungan kurir. Di belakang operasi itu ada persatuan beberapa kerajaan sekutu yang mengirim agen rahasia ke medan. Mereka tahu bahwa perang besar tak hanya dimenangkan oleh tombak, tetapi oleh perut. Malam itu, ketika pasukan Jilu merayakan dan mengikat luka, para penyusup bekerja cepat. Mereka menyelinap ke tenda logistik, membuka bekas makanan, menenggelamkan karung makanan ke sungai, menyalakan jerami yang membakar karavan suku cadang, dan membunuh hingga lumpuh beberapa tim pengirim. Mereka juga menebar kabar palsu melalui kurir yang disogok. Tiap garis komunikasi yang runtuh membuat koordinasi esok hari berubah menjadi kekacauan. Pagi datang seperti hujan dingin. Ketika para komandan bangun, mereka menemukan bekal terbakar, sumur tercemar, dan kuda-kuda kehilangan pakan. Pada saat yang sama, kabar tiba dari titik-titik lain. Bantalan amunisi di sayap utara musnah. Jembatan penghubung untuk pengiriman amunisi runtuh karena api yang disulut di malam hari. Sistem komando Jilu terguncang. Keteraturan yang kemarin membawa kemenangan kini terbuka terhadap ancaman. Panglima Tengah marah. Apakah ini pekerjaan dari orang luar? Siapa yang membiarkan mereka masuk ke dalam pelataran kita? Komandan Ril dengan suara berat. Ada orang dalam, Tuan. Kita harus cek nama-nama yang datang minggu lalu ke tenda logistik Juan. Berbisik pada kaptennya. Kita kehilangan 1 juta makanan malam ini. Hari yang awalnya milik kita bisa berubah menjadi malam pembalasan. Kekacauan logistik berdampak fatal. Ketika serangan gelombang kedua dilakukan aliansi musuh, ditemukan celah besar di barisan Jilu. Tanpa pakan, tanpa amunisi terpusat, dan dengan koordinasi yang terputus, unit-unit Jilu yang baru beristirahat mendapati diri mereka tidak siap menghadapi manuver musuh yang licik. Sekutu pemberontak melancarkan serangan kilat terpadu pada titik suplai dan garansi garis belakang Jilu. Dari sabotase jembatan sampai gerilya yang memotong jalur evakuasi. Dalam satu malam yang mengerikan, gelombang pasukan musuh menumpuk pada titik rapuh itu. Unit-unit yang sebelumnya menang kini dikepung dari belakang. Panik menyebar dan kekacauan menjadi sia-sia. Karena jumlah dan keputusasaan, serta karena banyak unit Jilu terpecah dan berpencar untuk mencari suplai yang hilang, perhitungan kehilangan mencapai angka tragis.
Sekitar 1 juta pasukan Jilu tewas dalam satu malam, digilas oleh taktik licik sekutu, terperangkap di lembah, atau tertelan oleh api yang disulut di gudang amunisi. Gambaran malam itu tampak seperti mimpi buruk. Bara api pembakaran karung bergulung, suara runtuhan, teriakan yang memecah kesunyian, kuda yang meraung tersiksa, dan kala beberapa komandan terdengar menjerit memanggil nama anak dan istri mereka. Namun tak ada jawaban selain gema. Narator, suara lembut dan pilu. Dalam satu malam, puluhan ribu harapan menjadi abu. Dalam satu derap, sejarah tersobek. Dari sisi Juan, ia berada di sayap kanan, berusaha menggerakkan 40.000 kavaleri untuk menutup celah. Namun tanpa suplai yang harusnya dikawal oleh korps belakang, ia menemukan banyak pasukannya kehabisan tenaga. Dalam pertempuran malam yang kacau, Juan menyaksikan reruntuhan. Ia kehilangan banyak sahabat, kapten-kaptennya tewas, dan ia sendiri hampir terseret ke dalam jurang ketika kudanya tertembus. Ia mengangkat bendera darurat, memerintahkan mundur teratur, dan membawa apa yang tersisa menuju garis aman. Setelah fajar, barisan Jilu memandang tanah yang berdarah. 1 juta mayat, kuda-kuda yang mati, tenda yang hangus, dan sejenak kemenangan awal itu terasa jauh, redup, hampir hancur. Air mata mengalir pada beberapa komandan. Kesunyian menyelimuti tenda-tenda. Juan dengan suara patah, "Kami menang 2 hari lalu. Namun malam ini kita membayar mahal. Ini bukan kemenangan, ini pengajaran." Kapten Ril membalas, "Kita masih hidup, Tuan. Itu alasan untuk terus berdiri." Dalam beberapa hari brutal berikutnya, Jilu melancarkan beberapa serangan terencana dan kontak-kontak yang berhasil menggoyang keseimbangan. Unit-unit elit melakukan serangan mendadak pada titik suplai musuh, memotong garis komunikasi di pinggir dan menahan gelombang serangan. Di saat yang sama, kekacauan di barisan aliansi musuh, kontradiksi antar kerajaan, ambisi pemimpin sekutu dan dilema suplai mereka sendiri memperparah kondisi lawan. Pertempuran puncak datang. Pertempuran terbuka besar-besaran yang berlangsung selama 2 hari, dengan dua pihak menumpahkan sisa-sisa kekuatan mereka. Di hari kedua, Jilu berhasil memecah barisan koalisi, memaksa sebagian besar pasukan sekutu mundur, dan akhirnya mendorong sisa pemberontak ke arah sungai, memaksa mereka menyerah atau tenggelam. Ketika debu mereda, Jilu tetap berdiri, tapi pada tanah yang disiram darah. Dalam perayaan yang hening, korps-korps Jilu berjalan di antara mayat, mengangkat panji yang koyak, merapikan bendera, dan menangisi yang gugur. Sonia di istana menerima kabar dengan wajah pucat. Ia menulis nama para korban ke daftar kehormatan, membaca satu persatu nama sebagai doa. Juan kembali dari medan berdiri di sampingnya. Keduanya tahu bahwa kemenangan itu tak memberi kebahagiaan. Ia melihat wajah Sonia, dan di mata Ratu ada bekas kebakaran, bekas yang tak bisa dihilangkan oleh kemenangan manapun. Panglima Utara menghela napas saat melihat medan. "Kita menang, namun apa artinya jika kita tak lagi lengkap?" Juan menatap tanah. "Artinya sejarah punya harga yang tak akan pernah kita bayar lunas." Setelah perang, urusan politik kembali mendesak. Rekonstruksi, pengadilan bagi para pengkhianat, pembenahan logistik, dan penentuan siapa yang akan menanggung kehilangan. Di antara banyak tugas itu, nyala dendam terhadap yang dianggap pengkhianat kian mengeruh. Bukti, saksi, dan tuduhan seringkali tidak murni. Perang membuat banyak hal kabur. Disinilah tragedi personal. Ayah Juan yang dituduh mulai memegang peranan yang menghancurkan. Juan kembali sebagai pahlawan, namun ia kehilangan 1 juta rekan dalam semalam. Hatimu remuk, kepercayaanmu tergerus, tekanan politik berlangsung. Ratu Sonia terjebak di antara hukum dan belas kasih. Rumor dan bisik-bisik tentang ambisi Juan menyebar, menambah ketegangan. Ketika matahari pertama muncul setelah perang berakhir, dunia tampak tua.
Asap masih mengepul dari lembah tempat jutaan manusia terbaring tanpa nama. Bendera Jilu berkibar, tapi warnanya tak lagi merah, melainkan hitam. Hitam karena debu, darah, dan air mata. Juan kembali ke ibu kota sebagai pahlawan yang disambut dengan pesta dan sorak. Namun di matanya tak ada kebanggaan, hanya kehampaan. Ia berjalan melewati barisan rakyat yang bersorak, tapi yang ia dengar hanyalah jeritan sahabat-sahabatnya di medan perang. Di tangga istana, Sonia menunggunya. Mereka bertatapan lama tanpa kata. Lalu sang ratu berkata lembut, "Kau kembali dengan kemenangan, tapi matamu tidak." Juan menjawab pelan, "Karena kemenangan adalah kuburan yang terlalu sunyi untuk dirayakan." Kekasih yang kembali dari perang tak lagi sama. Sebagian jiwanya tertinggal di ladang tempat ia memanggil nama yang tak menjawab. Beberapa bulan berlalu, rakyat membangun kembali kota. Para bangsawan menuntut penghargaan dan pengadilan untuk para pengkhianat dimulai. Di balik semua itu, Sonia mulai merasa kehilangan arah. Kemenangan besar tak membuat hatinya tenang. Ia menjadi lebih dingin, lebih diam, lebih jauh, terutama dari Juan. Dan disinilah takdir mulai menulis tragedi berikutnya. Dalam daftar panjang para pengkhianat muncul nama Jenderal Gard, ayah kandung Juan, seorang panglima tua yang bertugas di perbatasan saat perang pecah. Beberapa bukti palsu dan kesaksian yang disuap membuatnya terlihat bersalah. Sonia tahu itu jebakan politik, tapi tekanan dari para menteri terlalu kuat. Di ruang sidang istana, Juan berlutut di hadapan ratu. "Yang mulia, ayahku bukan pengkhianat. Ia berperang di garis depan saat pemberontak datang. Aku memohon." "Cukup Juan," potong Sonia dengan suara bergetar. "Hukum tidak boleh dibengkokkan oleh cinta." Juan menatapnya dengan mata merah. "Kalau begitu, izinkan aku menggantikannya. Aku yang seharusnya menanggung namanya." "Tidak," jawab Sonia pelan. "Kau akan hidup untuk menjaga kekaisaran ini." Tapi pagi berikutnya, di bawah langit mendung, tiang pancung jatuh dan kepala ayah Juan terpisah dari tubuhnya. Dunia seakan berhenti bernapas. Malamnya, Juan berdiri sendirian di taman istana tempat dulu mereka bermain sebagai anak-anak. Ia menatap pohon Kamboja tua dan berbisik, "Dulu aku berjanji akan melindungimu, Sonia. Tapi sekarang bahkan jiwaku pun ingin melindungi dunia darimu." Beberapa minggu kemudian, istana mengadakan upacara pengangkatan pangkat. Sonia memanggil Juan ke singgasana untuk menjadikannya jenderal besar, penghormatan tertinggi Jilu. Ruang tahta penuh cahaya, musik lembut dimainkan. Sonia berdiri di atas tangga marmer, mengenakan jubah putih. Matanya berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. "Bangkitlah Jenderal Juan, pelindung kekaisaran Jilu." Namun langkah Juan terasa berat. Ia naik perlahan ke tangga singgasana, menatap wajah yang dulu ia cintai lebih dari hidup. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Jika cinta ini adalah dosa, biarlah aku menebusnya dengan darah." Kilatan baja, darah memercik ke lantai putih. Ratu Sonia terhuyung, tangannya memegang dada. Para pengawal berteriak, pedang-pedang terhunus. Ratusan tikaman menembus tubuh Juan dari belakang. Ia terjatuh di pelukan Sonia, dua jiwa yang akhirnya bersatu di ujung dunia. Sonia tersenyum lemah sambil menatap matanya. "Kenapa kisah kita harus berakhir di sini?" Juan menjawab dengan napas terakhir, "Karena cinta kita terlalu besar untuk hidup di dunia yang kecil. Jika ada kehidupan lain, izinkan aku menjadi pedangmu, bukan untuk melindungimu dari dunia, tapi dari takdir itu sendiri." Mereka berdua menghembuskan napas terakhir bersama.
di bawah hujan pertama setelah musim perang. Hujan turun sepanjang malam itu. Para pelayan berkata, mereka mendengar suara pedang jatuh ke lantai. Bukan suara logam, tapi seperti isak tangis. Di makam kerajaan, 2 batu nisan berdiri berdampingan. Satu bertuliskan Sonia, ratu yang menangis. Yang satu lagi Juan, pedang yang menjaga. Dan di antara mereka, ukiran tua berbunyi, cinta dan kehormatan, 2 pedang yang tak pernah bisa disarungkan bersama. Tamat.